Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di kelas TikTok Shop bersama saya Apoy. Kali ini kita akan membahas nih cara memproses pesanan dan mengelolanya di TikTok Shop. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, yang pertama di sini ada dashboard ya, tampilan dari menu atau tampilan dari sales center TikTok Shop. Ya, teman-teman bisa login menggunakan akun tokonya ya. Kemudian di samping kiri sini ada pesanan ya, atau menu pesanan. Oke, di sini juga kita akan membahas semua fitur-fiturnya ya, dan menjelaskannya satu persatu. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman ada di menu pesanan dan juga status belum dibayar ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada aturannya, ketentuannya ya teman-teman ya. Pembeli akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan pembayaran dalam waktu 15 menit dan 16 jam setelah pesanan dibuat gitu ya. Jadi kalau misalkan pesanannya dibuat dan juga dia melakukan pembayaran, itu akan dapat notif gitu ya, si pembeli ini. Nah, kemudian si seller ya itu jika dalam waktu 48 jam ini ya, 48 jam pembeli tidak melakukan pembayaran ya, maka sistem akan menghapusnya secara otomatis gitu, dibatalkan otomatis oleh sistem. Seperti itu ya, kurang kurang lebih. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini ada proses menunggu diproses dan juga menunggu di pick up ya. Untuk yang kalau misalkan teman-teman ada orderan ya, ada orderan masuk nih ceteng gitu ya, ini akan masuk di menu menunggu diproses ya. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menunggu diproses dan juga menunggu pick up. Jadi kalau misalkan ada orderan ya, itu statusnya di menunggu diproses, itu seller harus memproses dalam waktu 72 jam ya, untuk diproses. Nah, kalau nggak diproses nanti akan batal gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua sini ada menunggu di pick up. Semua pesanan yang sudah dibayar dan juga diproses oleh seller nanti akan di pick up oleh kurir dalam waktu 24 jam gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan ada pesanan itu langsung diproses teman-teman, supaya nanti pembelinya itu yang akan mengajukan sendiri gitu untuk proses pembatalan seperti itu. Oke, di sini ada penjelasannya beberapa hal yang dapat dilakukan ya ketika menunggu proses. Kita bisa memproses kiriman, yang membatalkan pesanan, kemudian mencetak label shipping untuk ditempel ya di paket gitu ya. Dan yang selanjutnya di sini ada menunggu pick up ya. Seller itu bisa melakukan beberapa hal yang setelah diproses orderannya, itu bisa lihat logistik ya, jadi artinya langsung dapat invoice dan juga resi ya gitu. Kemudian di sini juga kita bisa langsung membatalkan pesanan juga dan juga mencetaknya. Jadi mencetak label ya. Jadi nanti biasanya itu mencetak labelnya ada resinya ya gitu. Jadi baiknya itu pas menunggu pick up untuk cetak label agar ada resinya. Oke. Nah, setelah di pick up oleh kurir ya, dikirim dalam perjalanan, kemudian statusnya akan berubah lagi dong, ya kan? Jadi sedang dikirim dan juga diterima gitu ya. Nah, yang pertama ini ada di sedang dikirim, artinya masih proses perjalanan, masih di jalan pengantaran gitu ya, masih proses pengiriman. Teman-teman bisa lihat logistik ini untuk lihat sudah sampai mana ya paketnya gitu ya. Nah, dan selanjutnya di sini ada diterima, statusnya diterima. Artinya semua pesanan yang telah dikirim oleh kurir dan diterima oleh pembeli. Jadi udah nyampe paketnya gitu ya ke pembeli gitu. Kalau statusnya diterima. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah selesai ya, beda dengan yang tadi diterima dan juga selesai. Nah, kalau selesai ini artinya dia sudah melewati proses 6 hari setelah barang sampai diterima oleh si pembeli, dan saldonya ini yang dibayarkan misalkan bayar di tempat ya.
itu akan masuk saldonya ke akun TikTok Shop teman-teman gitu ya. Jadi harus nunggu dulu teman-teman ya, setelah barang diterima dan juga harus statusnya selesai seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masih dikelola pesanan ya. Di sini ada pembatalan. Ya, jadi sifatnya ini antara pembeli dan juga seller gitu ya. Jadi pembeli ini berhak membatalkan teman-teman ya, membatalkan pesanan dalam waktu 1 jam setelah pesanan dibayar tapi belum diproses sama si sellernya gitu. Kalau 1 jam nggak diproses si pembeli itu bisa batalin gitu. Oke, lanjut. Di sini ada pesanan 1 jam setelah pesanan dibayar atau setelah diproses, maka harus persetujuan dari penjual. Jadi kalau misalkan udah lewat 1 jam terus pembelinya kemudian sellernya sudah memproses, pembelinya baru ngajuin batal nih, itu harus membutuhkan persetujuan dari si seller gitu. Di sini juga keterangan selanjutnya ada penjual memiliki waktu 48 jam untuk ngerespon nih dari pembatalan si pembeli gitu ya. Kalau misalkan ngerespon maka sistem akan menyetujui pembatalan pesanan gitu. Jadi langsung dibatalin. Kalau dalam 48 jam nggak dipantau. Oke, penjual dia harus memberi alasan jika menolak pembatalan pesanan dan pembeli berhak melakukan banding juga gitu ya. Jadi kenapa dia ngebatalin pesanannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya untuk cetak faktur, nomor faktur, invoice ya, kita bisa masuk ke dalam pengiriman ataupun yang masih menunggu pick up. Kemudian teman-teman klik aja nih invoice detailnya, nanti akan masuk nih ke detail invoice dan juga di pojok kanan atas itu ada cetak faktur. Nanti kelihatan tuh harga nama produknya, kemudian SKU-nya berapa gitu ya. Itu untuk invoice aja sebenarnya ya. Oke, next. Oke, nah di sini adalah untuk kelola pesanan, mengunduh pesanan atau mendata pesanan. Kalau teman-teman jika butuh untuk perhitungan dan lain sebagainya, teman-teman dapat download pesanannya berupa file Excel dari rentan waktu, misalkan 7 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, sebulan yang lalu gitu ya. Nah, itu nanti bisa terlihat gitu, nama pelanggannya, dia pesan apa, terus harganya berapa, alamatnya di mana, nomornya berapa. Cuma nanti ada note ya. Jadi ada sebuah privasi dari TikTok yang nggak menampilkan nama dan juga nomor telepon. Nanti kita lihat ya. Oke, di sini ada catatannya teman-teman ya. Pesanan dalam 90 hari ini, 90 hari terakhir itu dapat masih bisa diekspor gitu ya. Dan maksimum bisa ekspor itu 40.000 pesanan sekaligus. Ya, teman-teman, jadi langsung 40.000 orderan itu bisa. Oke, di sini di sini juga ada sebuah sedikit hambatan mungkin atau kendala, kekurangan ya, kita nggak bisa melihat nomor handphone dan juga detail dari pembeli. Karena apa? Karena menurut TikTok itu merupakan sebuah kebijakan ya, kebijakan sebuah privasi yang nggak boleh diumbar gitulah ya. Ya, jadi dia memprioritaskan untuk penggunanya untuk menggunakan aplikasi seperti itu ya. Oke. Nah, di sini menampilkan semua status pengajuan, pengembalian dan pengembalian dana. Jadi di sini kalau misalkan ada yang nyampe barangnya, kemudian dia nggak cocok sama barangnya atau dia nggak sesuai sama apa yang dia pesen, itu dia bisa mengajukan pengembalian, pengembalian uang ya seperti itu. Dan juga barang juga bisa gitu ya. Dan nanti di sini seller itu memiliki waktu 2 hari untuk respon gitu ya, untuk pengajuan pengembalian dana apakah setuju atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak merespon dalam 2 hari kerja, maka sistem akan secara otomatis
akan menyetujui pengajuannya. Seller harus memberikan alasan jika perlukan pengajuan dan pembeli berhak melakukan untuk banding. Ya, jadi nanti barang itu harus dikembaliin dan juga saldonya harus dikembalikan gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Nanti kita juga di sini akan melihat cara ini ya, lihat labelnya ya. Labelnya itu ada di sini. Kita coba lihat ya. Oke, mencetak label. Di sini cetak daftar pengembalian. Nah, sorry. Ini kelola pesanan. Ini menunggu proses ya. Oh, ini siapkan kiriman. Oke, sorry. Di sini di menunggu pickup, di sini kita titik 3 ini ya, cetak semua dokumen. Nah, ini yang akan ditempel di paket teman-teman gitu ya. Ada ekspedisinya, kemudian barcode-nya, kemudian nama paketnya. Ini contohnya ya, ini labelnya. Jadi teman-teman setelah diproses itu mencetak labelnya seperti ini, cetak semua dokumen. Oke, mungkin itu aja untuk kelola pesanan ya di TikTok Shop ya. Oke, nanti teman-teman akan ketemu lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.